Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Aduh. Alhamdulillah. Kenapa suaranya kok kayak kecil sekali? Waduh. Nggih, baik What's pundi good mawon ya? ya. Nggih, saking Rio mau dari rumah sambil traveling tadi. Ada sedikit proyek jalan Gus. Alhamdulillah. Ukur. Nggih. Salahnya sinten? Iya, saya pemerintah saya ukur. Nggih. Oke, what's good? As usual, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya ngobrol sharing pengalaman dan wawasan, insight maupun knowledge yang tentu kita setiap hari pasti mengalami ya. Kakak hari ini sehat. Nggih, pantungane diparingi sehat. Katanya lagi ada apa namanya? Something trouble, sakit katanya. Itu gimana sih? Lagi sakit katanya. Ya kalau dibilang sakit ya sebenarnya nggak sakit Mas. Terus Nggak tahu lagi disuruh istirahat paling. bisa sama siapa? Ya, masih ada. Ya secara medis itu tidak ditemukan penyakit gitu ya. Tapi kalau non medis gimana? Ya, sebenarnya penyakit itu kan ada dua Mas ya. Bisa itu karena penyakit yang memang harus diobati secara medis dan tidak. Tentunya yang saya alami sendiri secara fisik memang kemarin ada riwayat pilek sama badan panas gitu, mungkin juga kurang istirahat gitu. Tapi kemarin dibawa ke puskesmas itu memang katanya nadinya rendah sekali. Tapi punya riwayat sakit itu jangan sampean. Kakak punya riwayat gitu. Kalau riwayat sakit asam lambung paling asam lambung. Tuh semoga coming soon, get well soon, get well soon, semoga cepat sembuh Gus. Amin amin amin. Bandungan mau. Jadi saya mengangkat tema hari ini adalah bahwa orang bisa mengatakan sakit itu mahal ketika orang tersebut baru terkena sakit. Apakah itu benar Mas? Betul. Kenapa kalau lagi sehat kita happy aja gitu? Ya namanya orang sehat itu kan tidak tahu kenikmatan yang telah diberikan Allah kan gitu. Kalau orang sedang punya pasti lupa ketika tidak punya. Orang ketika diberikan sehat dia lupa akan kenikmatan yang telah diberikan. Ya mungkin termasuk teguran dari Allah itu ketika diberi sakit memang supaya ingat kenikmatan yang telah diberikan. Ada salah satu makalah itu menyatakan bahwa sakitnya seorang muslim mukmin yang bertakwa itu menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Amin 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 amin. Semoga sakit kita semua termasuk sakitnya orang yang mukmin yang bertakwa, harapannya begitu supaya dosanya dilebur oleh Allah gitu. Berarti kalau berbicara kesehatan, seberapa persen untuk aktivitas maupun kehidupan kita pentingnya sehat itu untuk aktivitas kita sehari-hari gitu? Tentunya lebih dari segalanya kesehatan. Berarti maksudnya itu nikmat ya? Ya bukan hanya kenikmatan, manusia itu kan dijadikan oleh Allah untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun kan gitu. Bagaimana kita beribadah kalau diri kita tidak sehat? Orang melakukan sholat kalau tidak sehat kan pasti ada kendala-kendala, sholatnya kurang sempurna dan lain sebagainya. Kalau mau bekerja sehat juga nggak enak ya? Yang tadinya bekerja bisa dapat pahala, dapat uang untuk membiayai anak istri, ternyata kendala kesehatan akhirnya tidak bisa beribadah. Artinya kesehatan itu ya segalanya. Tanpa sehat orang melakukan ibadah kurang maksimal. Apa itu? Empat apa? Ya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. 4 sehat, 5 apa gimana? 4 sehat, 5 sempurna. Oh, itu 5 rekening mungkin. 4 sehat, 5 rekening. Ya, nanti jadinya gemuk kayak gini kalau sampai sempurna. Kalau saya kan 4 sehat, 5 belum sempurna. Oh gitu. Iya. Kalau uang apakah mendukung kesehatan Gus?
tergantung Orang. persepsi masing-masing. Kaya tidak menjamin. Orang Menjamin sehat. ya bukan menjamin sehat, menjamin kebahagiaan. Jauh teman-teman. Kebahagiaan yang sejati itu kan. Aduh. Ya orang itu kalau diberikan sehat, kan bagaimana orang kaya bisa merasakan kenikmatan Makan. kalau nggak sehat? Ya sekarang punya uang banyak, makanan semuanya banyak, ada ikan, ada macam-macam yang diinginkan di dunia itu semua ada, bahkan mungkin ada hidangan dari langit manna wasalwa gitu kan. Tapi kondisinya tidak sehat, tidak ada artinya sama sekali. Kita punya banyak uang, banyak makanan. Ini makanan banyak sekali, tapi nggak enak makan, nggak enak makan. Cuma dilihat sih, ya harus dimakan. Gitu ya. Secantik apapun istri kamu, kalau kamu nggak sehat kan nggak bisa merasakan kenikmatannya. Apa ya? Terus mungkin ya 2 pertanyaan lagi mungkin Gus ya, karena waktu kakak. Jadi ini kakak apa, air putih penting nggak untuk kesehatan juga air putih? Dalam pandangan medis mungkin sangat penting sekali gitu ya. Kenapa? Ya mungkin itu bisa menjadi netralisir bagi tubuh. Saya tidak membahas tentang medis karena saya bukan pakar medis. Tapi orang-orang dan teori air putih sangat penting kan? Ya sangat penting sekali, sangat penting sekali. 70 atau 80? 80% karena tubuh manusia itu 80% membutuhkan air. Kalau sampai dia dehidrasi itu gimana? Nanti akan terjadi kelemasan dalam tubuh. Banyak penyakit yang masuk bagaimana? Kalau penyakit saya kurang paham. Tapi lemas. Yang jelas lemas. Lemas kan nanti jadi kurang makan dan lain sebagainya. Sehingga kurang maksimal dalam beraktivitas. Tapi bagi saya sendiri yang menyebabkan sakit terbesar itu ada di dalam kitab-kitab klasik yang paling pengaruh sekali itu faktor Usia. bukan usia, anak muda saja bisa sakit kan. Yang Faktor apa pikiran? Faktor pikiran itu sangat penting sekali. Berarti pikiran kita jangan banyakkan mikir apa kita kurangin mikir Gus yang bagus. Kadang-kala kita merasa sebagai manusia yang bisa segalanya, memaksakan diri. Manusia itu kalau di istilah Jawa kan wayang gitu ya. Kalau kita sadar bahwa ada kehidupan sebelum hidup di dunia itu kan ada kehidupan sebelum kita hidup di dunia. Termasuk takdir kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Kadang kita manusia itu masuk wilayah Tuhan. Contoh misal kayak panjenengan itu menyukai seorang wanita, ternyata tidak jodohnya kecewa. Walaupun ikhtiari ya. Jadi takdir itu kan ada takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Kadang-kala kita memaksakan hal tersebut. Banyak banget ya guys ya. Pelajaran maupun pengalamannya bisa Anda dapat, wawasannya Anda dapat, ilmu banyak lah ya, karena ya nggak mungkin manusia nggak ngobrol setiap hari ya. Iya pasti ngobrol ya kak. Kewan aja itu ngobrol. Bahasa isyarat ya. Yang penting jangan bahasa semut. Maka oleh indah. Iya. Terus terakhir nih Gus, karena mungkin dari kakak itu sakit, salah satunya faktornya adalah begadang, mungkin ada peringatan ataupun wawasan Anda tentang begadang itu gimana? Kalau begadang bisa dilihat dari 2 aspek gitu ya. Yang notabene saya itu kan hidup hampir 24 jam bersama santri gitu kan. Artinya kegiatan saya kebanyakan di malam hari. Baik itu mengaji ataupun ada tamu atau acara di luar rumah gitu kan, kebanyakan acara di malam hari. Karena memang banyak kegiatan di malam hari, artinya saya memanfaatkan waktu untuk istirahat itu pagi hari sampai siang. Pagi sampai siang. Nah kalau memang tidak ada kepentingan sama sekali, saya kira ya kurangi begadang. Siap. Jadi melek di malam hari, handphonean. Karena gini, kalau kurang tidur di malam hari, tidurnya di pagi hari itu nanti akan menyebabkan penyakit kuning. Kuning itu yang sebelah mana? Kuning itu nanti di mata ada kuningnya. Apalagi panjenengan masih usia muda gitu kan. Itu ya guys. Kalau ya seperti saya sendiri, kalau memang tidak ada kepentingan ya saya berusaha untuk tidur malam gitu. Tapi karena memang acaranya kegiatan saya itu malam. Nah sehingga kemarin waktu saya dirawat di Puskesmas Sidoarjo itu memang dihimbau untuk tidak begadang.
Artinya saya mengaji tetap, cuma setelah mengaji ya langsung tidur gitu. Mungkin ada pesan atau ya apa namanya ya, sharing atau berbagi wawasan tentang menjaga pola hidup sehat gimana? Menjaga pola hidup Kesimpulan. sehat itu saya klasifikasikan menjadi dua ya. Satu, Sehat secara jasmani, yang kedua sehat secara rohani. Sehat jasmani siapapun itu pasti bisa melakukan. Ya tadi 4 sehat, 5 sempurna. rekening, Ya, rekening pasti. 5 rekening. Nah, ketika jasmani kita sudah terpenuhi, lalu PR kita yang selanjutnya adalah apa namanya, sehat secara rohani. Sehat rohani itu apa? Sehat rohani artinya manusia itu kan butuh makan gitu ya. Iya. Makan itu ada dua, makan secara dohir, kita makan makanan biasa. Yang kedua, kita makan hati kita diisi dengan zikir-zikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Insya Allah kalau batin kita sehat, jasmani juga ikut sehat. Berarti sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, sehat rohani. Banyak sekali yang sehat jasmani, rohaninya tidak sehat. Banyak sekali yang memang apa? Contoh kecil, seperti orang yang sedang jatuh cinta itu akan merasakan kerinduan yang sangat. Ngomongnya teko. Ngomongnya teko, datang ke sini juga itu. Kekasih ada di Jakarta misalkan, saking rindunya itu kan bisa menyebabkan sakit yang luar biasa. Dan ini supaya mengerem bagaimana? Kan harus ada obatnya. Itu sama juga dengan yang menyebabkan sakit rohani, artinya hati kita harus selalu diisi nama-nama Allah. Bukan namanya dimasukkan, tapi selalu ingat dimanapun. Itu insya Allah nanti akan mendapatkan kesehatan rohani. Ketika rohaninya sehat, insya Allah jasmaninya sehat, selagi tidak ada penyakit-penyakit yang memang mendampinginya. Begitu. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita mendapatkan wawasan, pengalaman dan ilmu yang banyak, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk ya wawasan dan syukur-syukur bisa diamalkan gitu. Amin. Ya, terima kasih Kakak Gus Alfian Al-Hasani dari Sidoarjo. Saya pamit undur diri. Mas Ubaji, jangan lupa ya, Mas Ubaji itu nama panggung. Siapa nama panggungnya Mas Ubaji? Iya, Ubaji itu uang buat ngaji dan uang buat haji. Itu berapa kali? baru 1 kali, Gus. Baru 1 kali. Besoknya sama istri, insya Allah. Istrinya mana? Istrinya lagi di OTW, Gus. Oh, OTW. Tadi OTW Lagi tadi dipinjam sama orang. Iya, tadi lagi OTW di jalan katanya mau gitu. ke rumah. Oh gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.